Kalau toko online Anda belum menghasilkan penjualan seperti yang diharapkan, jangan-jangan SEO Anda yang belum maksimal. Di episode kali ini saya akan membahas 3 strategi utama yang bisa langsung Anda terapkan untuk meningkatkan penjualan dalam bisnis Anda. Teman-teman tahu nggak kalau misalnya dari seluruh toko online yang ada uh, di dunia kita saat ini, berapa banyak dari toko online ini yang berhasil? Sebagian besar dari toko online tersebut tidak diperpanjang programnya oleh pemilik bisnis. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan hasil. Oke. Kenapa tidak mendapatkan hasil? Karena sederhananya mereka tidak ada penjualan dalam e-commerce mereka. Kenapa nggak ada penjualan? Iya, karena nggak ada yang mengunjungi websitenya mereka. Bahkan mungkin Anda adalah salah satu yang pernah membuat e-commerce untuk bisnisnya Anda atau usahanya Anda, tapi nggak memperpanjang programnya dan merasa bahwa saya lebih baik sekarang pakai ke marketplace, pakai ke uh, TikTok Live, Shopping Live, lebih ada yang beli dibandingkan dengan e-commerce saya. Kenapa? Kenapa hal itu bisa terjadi? Yes, bener banget. Karena di marketplace atau shopping live ada orang-orang yang ngeliat produknya kita. Jadi gimana caranya supaya bisnis bisa bertumbuh di masa-masa yang akan datang? Karena dengar-dengar nih biaya dari marketplace bakal naik lagi. Oh, sekarang udah berapa? 18%, 15%, 20%, 22%, ada yang sampai 30%. Gimana kalau bisa naik lagi? Jawaban saya cuma satu, pasti naik. Gimana caranya kita sebagai pemilik bisnis bisa berkembang? Ini yang bakalan kita bahas lebih detail. Karena 70% pengguna hanya mengklik hasil dari halaman pertama Google. Jadi kalau Anda nggak ada di sana, di halaman pertama hasil pencarian Google, maka Anda kehilangan target audiens Anda. Dan yang paling parah adalah target audiensnya udah pergi ke toko yang lain. Jadi gimana caranya untuk kita bisa berkembang menggunakan SEO untuk e-commerce? Langsung aja kita bahas. Oke, kita akan fokus pada 3 strategi utama. Yang pertama adalah melakukan penelitian kata kunci yang menguntungkan. Yang kedua, Anda harus optimalisasi halaman produk. Dan yang ketiga, Anda harus memperhatikan kecepatan dari website Anda dan seberapa friendly website dari bisnisnya Anda. Oke, kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita harus mencari kata kunci yang paling menguntungkan. Apa sih itu? Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah sesuatu yang kita masukkan di mesin mencari. Oke, misalnya beli jaket hoodie, oke, beli jaket kulit asli, atau beli sepatu merek lokal terbaik, atau apapun yang kita ketikkan di mesin mencari. Nah, ini adalah keyword, oke, di banyak keyword. Kita perlu mengerti bahwa keyword ada yang menguntungkan, ada yang kurang menguntungkan. Sebenarnya bukan kurang menguntungkan, karena pada saat orang melakukan pencarian mereka punya intensi tertentu. Tapi intensinya ini apa? Ada intensi yang lagi cari ide, misalnya tren baju 2025 misalnya, oke? Tapi ada yang bentuknya adalah transaksional. Contohnya beli sepatu olahraga murah. Walaupun kita dapat jumlah pengunjung, kalau kita sama-sama ada di halaman pertama sama pencarian, kita sama-sama di posisi paling atas. Oke. Pada saat orang masuk untuk kata kunci tren fashion 2025, dibandingkan dan kita masuk di halaman pertama di posisi paling atas untuk beli sepatu olahraga murah. Menurut teman-teman, yang mana yang lebih banyak mendapatkan konversi, mendapatkan penjualan? Yang tren atau yang beli? Ya, kemungkinan besar adalah yang beli lebih banyak pembelian. Padahal mungkin yang datang dengan menggunakan tren fashion jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang cari beli sepatu. Oke. Bagaimana caranya kita sebagai pemilik bisnis melakukan atau memilih keyword yang tepat untuk e-commerce kita? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang paling gampang adalah high demand, low competition. Cari yang permintaannya banyak tapi kompetisinya lebih rendah. Kalau ini kita temukan, ini kayak nemuin gold mine gitu ya, yang cari banyak, hukum ekonomi. Supply-nya sedikit, demand-nya banyak.
Demand-nya banyak, supply-nya sedikit. Maka kemungkinan besar mereka akan masuk ke tempatnya kita dan mereka membeli produknya kita. Jadi ini adalah salah satu yang harus kita perlukan, yang harus kita cari di dalam SEO. Memilih keyword adalah kunci kesuksesan dari SEO yang kita terapkan ke dalam bisnis kita. Nah, kalau udah cari keyword gimana? Kita masuk ke langkah yang kedua. Yang kedua adalah mengoptimasi halaman produk. Dalam dunia SEO, sebuah halaman itu kita harus desain bukan dari tampilannya, bukan bentuknya. Di atas ada gambar, di bawah ada deskripsi. Bukan tentang hal tersebut. Tapi kita harus mengatur bahwa halaman tersebut akan ditemukan untuk pencarian apa. Dan ini dilakukan secara menyeluruh dengan jumlah target keyword yang beragam. Jadi bayanginnya begini, website kita itu kayak website, mungkin bayangannya adalah kita punya sebuah kamar hotel. Sebuah hotel yang isinya ada banyak kamar. Maka di setiap kamar ada yang biasanya dikasih nomornya gitu ya. 101, 102, 103 dan seterusnya. Dan setiap kamar ini punya desain yang khusus, spesifik. Ada yang temanya tentang fashion, ada yang art, ada yang futuristik dan segala macam. Maka kalau kita sudah menamai semua hotelnya, semua kamarnya di dalam hotel tersebut, kita lebih mudah menunjukkan kepada orang-orang yang mencari tipe-tipe tertentu. Ada yang tipe, saya pengen yang futuristik desainnya. Kita punya halaman futuristik. Kalau mereka carinya yang futuristik, kita antarnya ke kamar yang futuristik. Nah, hal yang sama kita perlu optimasi untuk mesin mencari. Karena mesin mencari ini sama seperti hotel yang mereka punya kamar. Kamarnya ini adalah halaman-halaman website yang mereka sudah bisa temukan. Gimana caranya dari semua halaman yang mereka punya, kita bisa diprioritaskan. Jawabannya adalah kita harus kasih tahu kepada mesin cari, halaman kita dioptimasi untuk pencarian ini. Dan satu halaman biasanya tidak bisa untuk banyak kategori. Satu halaman bisa jadi futuristik, artistik, inovatif, dan segala macam. Nggak bisa. Jadi kita memang spesial di satu bidang. Nah, ini akan memudahkan mesin pencari untuk bisa menemukan halaman kita. Jadi yang pertama tadi, kita harus bisa melakukan keyword research, mencari kata kunci yang menarik, yang menguntungkan. Yang kedua, kita harus mengoptimasi halaman produknya kita. Kalau ini sudah dilakukan, tapi tidak naik, apa yang terjadi? Mungkin karena yang ketiga ini, yaitu dari website itu sendiri. Karena website semua sama. Cara kita memaintain atau mengerjakan websitenya yang akan memberikan hasil yang berbeda. Ada website-website yang lebih mudah untuk diakses, ada website yang sedikit sulit untuk diakses. Ada website yang enak, nyaman untuk kita gunakan untuk melakukan untuk belanja, ada yang sedikit sulit untuk digunakan. Hal ini sangat penting untuk Anda prioritaskan kalau misalnya Anda ingin meningkatkan penjualan dari bisnisnya Anda. Karena banyak banget website yang punya pengunjung yang banyak, tapi mereka bilang bahwa penjualannya nggak banyak. Kenapa? Kemungkinan besar karena bagian ketiga ini. Kondisi dari website, kecepatan mereka, dan bagaimana kita menggunakan dari website tersebut. Jadi Anda harus ingat bahwa pada saat kita melakukan SEO itu bukan hanya tentang traffic, tapi SEO itu adalah tentang konversi. Karena kalau misalnya trafficnya banyak gak ada konversi, maka SEO-nya jadi nggak bagus. Bahkan kalau di tempatnya saya, mereka jadi kecewa dengan traffic yang banyak, penjualannya sedikit. Dan untuk mencegah hal tersebut, Anda harus fokus. Fokusnya kemana? Fokus kepada kata kunci yang transaksional. Mungkin tidak semua bisa kita targetkan karena kebanyakan kata kunci yang transaksional ini kompetisinya lebih tinggi. Kita butuh waktu lebih lama untuk bisa mendapatkan posisi untuk kata kunci tersebut. Namun bukan berarti kata kunci tersebut tidak diprioritaskan.
Ada beberapa cara yang kita lakukan di Toffee Dev untuk memprioritaskan hal tersebut. Kita menggunakan kata kunci sebagai prioritas dan ada secondary keyword. Dan bahkan ada level 3 dan level keempatnya. Oke? Untuk bisa melakukan hal ini, bayangkan begini. Kita mau membuat website e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Amazon. Mereka ada website-website yang bentuknya besar, yang isinya banyak. Kalau Anda baru mulai atau baru mulai merintis membuat website e-commerce, maka untuk bisa mencapai level mereka dibutuhkan usaha, waktu, dan budget pemasaran yang relatif besar. Kalau gitu gimana kalau misalnya kita baru mulai? Mulai dari seberapa banyak perbaikan yang bisa kita lakukan. Untuk melakukan perbaikan ini butuh waktu, butuh energi, dan butuh uang. Berapa banyak yang kita siapkan untuk kita bisa berkembang secara digital. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan panduan lebih lengkap mengenai e-commerce, SEO untuk e-commerce, Anda bisa download di deskripsi ebook yang kami siapkan untuk membantu Anda di SEO for e-commerce. Oke? Dan kalau Anda punya pertanyaan, masukkan di kolom chat dan saya bisa menjawab pertanyaan Anda untuk kita bahas SEO for e-commerce ataupun bagaimana cara kita meningkatkan penjualan di toko online Anda. Sampai jumpa di episode yang lainnya.